Oke guys, ini ada mie 3, telur 4, sama keju. Itu isinya ada 5, terus ada daun bawang. Jangan lupa rebus dulu airnya, terus masukin deh mie-nya. Lo masukin bumbu-bumbunya itu, dimasukin semuanya sampai warnanya merah kayak gitu guys. Terus dimasukin ada 3, terus-terusan dimasukin ya guys ya. Gitu masukin kejunya 1, 2, 3, 4, 5. Terus jangan lupa masukin telur, 4-4-annya telur, terus iris daun bawang, terus diaduk-aduk deh sampai merata semuanya ya guys ya. Tunggu sampai merata terus. Terus ini kita tuh lagi masak, tapi padahal yang masak cuma 1 orang. Assalamualaikum. Hai Kata, kembali lagi bersama kita di Ceritakan Dulu. Hari ini kita mau makan ramyun. Baru Mau lihat ya. namanya ramyun. Apa tuh ramyun? Apa sih? Ya ramen ala-ala Korea gitu. Oh, ramen yun. Tuh, wow, mantap. sudah membuat Ya, sudah terlalu lama Kita menunggu. Mari kita mulai. Kita berdoa dulu. Kita gas. Suhu dulu deh. Aduk-aduk ya. Kalau itu dia mau nyobain dulu aja. Boleh. Yuk, kita coba aja guys. Coba dulu ya. Mana? Coba. Tapi itu kurang gurih. Cara kilas, mari kita makan. Mukbang. Mukbang ramyun. Ini makan siang. Apa yang biasanya membuat mood turun saat mau ngajar? Mia. Aduh. Oke, dari dulu deh. Kayaknya udah punya jawabannya dia. Apa ya? Aku gimana reaksi anak-anak sih pas kita masuk, kita membuka, terus anak-anaknya semangat, ke kitanya juga ada energi positif gitu loh pas mau ngajar tuh. Tapi kalau pas baru datang anak-anak udah, Bu ngapain sih masuk gitu, ya udah itu udah banget. Sebelum masuk udah diusir dia. Sebelum masuk, Bu ngapain masuk, Bu kenapa masuk terus gitu. Emang ada ya? Emang ada? Ada. Karena aku sering masuk, karena aku selalu masuk dan tepat waktu, anak bilang, Bu Nasis namanya disiplin gitu. Padahal kan harusnya mereka seneng ya punya guru yang disiplin. Enggak, fun fact-nya itu Bu Lulu itu kan ngajarnya matematika. Itu 4 jam ya di semua sekolah. Jadi otomatis seminggu itu 2 kali masuk. Jadi mereka bosan kayaknya. Dan padahal udah selang 1 hari mereka bilang, Bu kenapa masuk tiap hari? Padahal itu udah selang 1 hari loh. Jadi nggak berturut-turut hari-hari. Kalau Bu Nur, Oke. Kalau aku kan ngajarnya PABP. Dan PABP itu waktunya itu 3 jam mata pelajaran. Otomatis kan harus memikirkan jam pertama tuh harus ngapain, jam kedua harus ngapain, yang ketiga harus ngapain. Dan pas mood hilang itu di jam kedua kalau aku, karena mereka udah apa ya, udah bosen terus. Kan 3 jam ya. Ya, soalnya kan tiga jam mata pelajaran, terus kelihatan ya udah kalau misalnya udah bosen
berarti kita harus mempersiapkan ice breaking gitu kan, untuk membuat mereka ceria lagi. Dan aku tuh orangnya nggak bisa kayak gitu. Susah gitu kalau ice breaking itu susah. Jadi itu sih kalau mood di pelajaran PABP khusus aku tuh di pertengahan mata pelajaran gitu, kan. Pas anak-anak udah mulai bosan berarti ya? Iya betul. Udah Raut wajahnya tuh udah berubah, males gitu. Paling oke nulis, oke ngapalin ini, oke bla 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 gitu, suruh langsung suruh gitu. Bu Ina lagi. Yang pertama ya niat. Bu Ina ngajar apa Bu Ina ngajar apa? Oh iya, Niat kekeh niat. udah susah. ngajar bahasa Indonesia. Betul. Bahasa Indonesia kan 4 jam. Sama. 1 minggu 2 kali. Nah, saya itu kebagian jadwalnya tuh, misalnya hari sekarang ngajar bahasa Indonesia, besok ketemu lagi bahasa Indonesia, jadi nggak diselang-seling. Makanya kadang si anak-anak tuh bosen gitu. Oh jadi nggak kayak dulu. Enggak. Jadi langsung Berturut-turut jadi berturut-turut, sekarang ngajar, besok ngajar lagi. Kitanya udah semangat mau ngajar. Anak-anaknya lihat anak-anaknya apa sih kayak yang males gitu. Betul. Kalau mau belajar, pas udah selesai ngejelasin sama saya tuh ya, apa ada yang mau ditanyakan, diem aja. Diem itu antara ngerti atau tidak ngerti. Udah capek kayaknya gitu. Iya. Makanya bingung. Jadi diam biar cepet gurunya keluar. Iya, Ngerti nah, gak sih? Kalau misalkan banyak pertanyaan, gurunya tuh cepet diam di kelas kan. Nah, kadang kayak gitu. Jangan gitu guys. Gitu. Materi yang paling disukai pas ngajar. Saya kadang drama. Tuh, suka juga. Drama, tapi di kelas 11 ada nggak sih, lupa lagi materi drama itu. Terus argumentasi ya. Debat. Debat ada di kelas 10 kalau nggak salah. Wina sekarang ngajar kelas berapa? Kelas 11. Kalau dulu kelas semester kemarin di kelas 10. Materi debat suka. Puisi apalagi jadi tantangan sendiri kan. Harus sebelum ke anak-anak kan kita harus bisa dulu ya ngasih contoh puisi itu, Pembacaan puisi yang benar, ya. pembacaan puisinya, pembawaannya bagaimana, kayak gitu. Udah paling sih itu aja. Jadi puisi, drama, debat. Sama debat. Anak-anak juga suka kali ya kalau Iya. bikin drama langsung kan excited. Oh bener. Lebih suka jelasin mereka yang pertama itu yang menutup aurat, yang kedua itu yang tentang zina, itu kan ada kan di sana. Itu sih udah paling ya PABP itu tentang akhirat. Iya, sama sih bahasa juga itu aja. Betul. Yang paling suka sih drama aja sih sama puisi. Belum. Dulu Oh aku. Kebetulan aku ngajar baru tahun ini. Aku ngajar kelas 10. Kalau materi yang aku suka tuh yang seneng gitu pas menyampaikannya tuh yang sistem persamaan linear 3 variabel. Masya Allah. Dari 1 variabel, 2 variabel, emang sih harus prasyaratnya itu jadi nilai dulu itu, karena itu tuh mungkin relate ya, kalau relate sama ada di kehidupan sehari-harinya, semacam menghitung gimana nih kalau misalnya ini beli 3 buku, ini beli 3 buku, 1 pensil dan 1 penghapus. Kalau yang ini beli 2 buku, 1 pensil, 1 penghapus. Nah itu cara ngitungnya satuannya gimana, itu kan kayak gitu. Sebenarnya lebih seneng tuh ya gimana cara kita ngajarnya juga sih. Kalau saya anaknya, gimana cara kita membuat suasana itu menyenangkan. tidak akan menyenangkan, si anak tuh gak tegang gitu Iya. loh pas kita ngasih soal tuh, karena aku seringnya menerangkan satu contoh langsung ngasih soal, dan gimana sih caranya si anak tuh excited buat mengerjakan itu gitu loh, lebih ke arah sana. Apalagi kemarin ada anak yang nunjuk, Bu lihat deh, dia tuh di cover nulis matematika itu tidak wajib, yang wajib itu sholat. bingung mau jawab apa, emang iya gak wajib,
Cuma kan karena kita pelajar ya kita ikutin kurikulumnya, ada pelajaran matematika gitu. Selesaikan tanggung jawab, memang tidak wajib, cuman harus menyelesaikan Nah, tanggung itu. jawab gitu. Nah gitu. Apalagi kalau- ada nilai dijasakan, ada nilai matematika itu harus diselesaikan. Jadi kalau materi yang disuka untuk saat ini karena emang baru kelas 10 ngajarnya, yaitu menyampaikan itu, tapi untuk ya semua materi juga harus suka lah ya disampaikan. Dan lebih suka lihat excited anak-anaknya sih pas lagi belajar. Kalau misalkan Bu Lulu, kan Bu Lulu itu lebih ke eksak ya. Mm-mm. Eksak itu kan maksudnya harus perhitungannya Iya. harus benar kan. Yang Kalau misalkan pasti. Bu Lulu, anaknya disuruh ngerjain soal, terus dikumpulin itu ada reward nggak gitu? Iya pasti aku kasih poin lebih. Jadi dinilai rewardnya. Baru paling dinilai. Terus mereka gimana? Mereka excited, sejauh ini mereka excited, selalu mengumpulkan. Kalaupun ada yang males lihat teman-temannya mengumpulkan, ternyata dia juga mau mengumpulkan walaupun masih melihat ke temennya gitu loh. Nyontek ya. Aku suka bilang tanyain caranya, jangan langsung tanya isinya, tapi mungkin ya karena mereka Udah males. baru terbawa suasananya Iya. aja gitu, ikut ramenya sama yang lain. Kadang dia cuma lihat langsung ke depan, pas udah dapet, iya aku bener aku tapi mereka seneng pas dapet si poin itu gitu loh. Itu jadi kebanggaan juga ya Iya. buat kita pas kalau si anak-anak gitu Jadi bisa, jadi mau ke depan juga gitu. kan. Ngelatih percaya dirinya juga, ngelatih mentalnya dia buat aku bisa kok ngerjain ini Nah. gitu. Semuanya juga bisa. Ini ada satu pertanyaan dari aku. Mitos atau fakta nggak sih yang eksak itu kalau misalkan dicontoh soal itu mudah, tapi ketika di soal itu susah. Susahnya tuh antara bumi dan langit. Enggak sih sebenarnya. Gimana kita memahami konsep saya? Enggak, kalau misalkan Bu Lulu itu bikin soalnya kayak gitu nggak? Maksudnya Jadi beda Iya, dari contoh. ya. Sejauh ini sih enggak. Oh, enggak. Sejauh ini masih aman, anak-anak masih aman. Jadi hanya mengganti angka. Gitu. Sejauh ini masih itu karena emang anak-anaknya juga belum terlalu apa ya? Ya itu belum enaknya belum Masih ingin di zona aman dan masih suka dengan nyaman. kan kalau mau ujian nih ngafalin di rumah oke. Yang gini tuh kayak gini, rumusnya gini. Pas di soal deng deng deng. Jauh banget. Enggak relate banget. Tapi ya itu namanya ujian kan. Ujian itu satu langkah menuju naik kelas, sama seperti ujian hidup. Ujian hidup yang lebih berat itu bukan Tapi itu maksudnya sekolah. Ujian hidup itu lebih berat. Saya mau nanya nih,